Pada pembahasan terakhir kita sampaikan poin yang kedua dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah kepada muridnya dan kepada kita semua, yaitu jangan sekali-kali ada niat atau ada tujuan mencari kedudukan, apalagi mencari kedudukan dengan akhirat, dengan ilmu agama, cari masa, cari uang, cari kekayaan. Itu sangat berbahaya untuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tapi di sini diberitahu oleh Imam Ghazali, jadikanlah ilmu yang kita punya itu untuk mengajak manusia kenal Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta dan kangen terhadap akhirat daripada kehidupan dunia. Itu tugasnya para ulama. Nah, di sini masih diteruskan tentang poin yang kedua, yaitu wa tu'allimahum ilmul ibadah, dan tugas kamu sebagai orang yang faham agama wajib menyampaikan kepada umat ilmu-ilmu, wabil khusus tentang urusan ibadah mereka. Antum ngaji, nuntut ilmu, punya ilmu alhamdulillah. Walaupun emang enggak sebanyak ulama, tapi kita punya ilmu. Kita bisa sampaikan kepada anak istri kita, khususnya ilmu ibadat. Ilmu bagaimana anak kita, istri kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Itu sebaik-baiknya penyampaian. Bahkan kan dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang apa ke Nabi Musa? Orang yang belajar agama dan menyampaikan ilmu agama, kedua orang tersebut kuburannya akan dihiasi oleh cahaya. Ente nuntut ilmu begini nih, kalau meninggal kuburan ente itu bercahaya. Allah yang bilang kepada Nabi Musa. Apalagi sudah belajar nuntut ilmu disampaikan, bagaimana tuh keadaan itu? Makanya hal semacam ini semakin dekat dengan kiamat, semakin dianggap hal yang tidak penting. Karena kan kita tahu dari Nabi, sebelum kiamat terjadi itu nggak ada lagi manusia yang menyebut kalimat Allah. Artinya kan sebelum sampai ke sono, orang semakin menganggap agama apa? Sesuatu yang nggak penting. Ngaji nggak dapat duit, kerja baru dapat duit. Lah salawatan ke Nabi, baca maulid, kagak penting. Kita butuh makan, bukan salawatan. Nggak sedikit orang begitu. Nggak jauh-jauh sekarang ada orang bela umat Islam maupun umat yang lain. Ada orang Kristen dan lain sebagainya di Palestina. Mereka dibantai dengan keji. Bahkan pembantaian tersebut melebihi pembantaian Fir'aun. Fir'aun bunuh anak kecil yang lahir laki-laki. Tapi kalau ini Zionis semuanya, laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, dibantai semua mereka. Umat Islam menyuarakan apa yang mereka rasakan, karena itu ajaran Nabi Muhammad. Apa ajaran Nabi? Man lam yahtam bi umurul muslimin falaysa minhum. Orang yang nggak peduli dengan saudaranya yang muslim, dia nggak termasuk orang Islam. Nabi nggak bilang orang yang nggak peduli terhadap saudara yang muslim, tetangga atau senegara, tapi umum. Walaupun di negara luar, selama dia saudara kita, harus kita pikirin. Minimal kita nunjukin rasa marah kita, mendoakan, sisihkan apa? Rezeki kita buat mereka, itu yang bisa kita lakuin. Ini ada orang Islam menentang hal itu. Apaan sih lo demo-demo mikirin negara orang, negara kita yang rusak, mikirin kesulitan orang di negara lain, negara kita yang susah. Ini bahasa-bahasa konyol, masyaallah hadirin, konyol banget. Kenapa konyol? Kita bantu orang Palestina dengan dana kita, itu kewajiban. Kalau ada orang bilang, ente kan nggak mikirin negara ente, ngapain mikirin negara orang? Bilang kita sudah mikirin negara kita sebenarnya. Emang kurang mikirin apa kita dengan negara kita? Pajak kita bayar, apa-apa dipajakin. Kemana itu duit? Yang salah siapa di sini? Rakyat, apa penguasa yang ngelola keuangan? Rakyat udah dibayar semuanya. Di situ bisa ada bantuan buat fakir miskin, bantuan buat orang susah. Di situ juga uang buat bayar, bikin apapun, jalan raya, lampu di jalan, semua uang dari rakyat juga. Kita udah ngebantu negara kita. Kurang apaan kita bantu? Emang kita harus kita juga ngebangunin negara? Dan tugas mereka apa nih penguasa? Nah, orang di luar sana butuh bantuan uluran tangan kita.
Mereka nggak ada duit yang sama sekali, apalagi bayar pajak. Disitulah kita mikirin mereka. Ini ada orang Islam menentang. Nggak usah repotin negara orang, pikirannya negara lo. Ini Muslim loh. Ini kita khawatir termasuk hadis Nabi tadi, man lam yahtam bi umurul muslimin falaysa minhum. Orang yang nggak peduli terhadap saudara Muslim, dia nggak termasuk orang Islam. Al Muslim akhul Muslim. Orang Islam bersaudara sesama Muslim. Itu kita ajaran dari Nabi Muhammad semua. Nah itulah pentingnya kita mengerti tentang ibadah. Sampaikan juga ke keluarga kita. Ibadah itu syamil. Yang namanya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah masalah menjaga aurat, semua itu ibadah. Itu pentingnya kalau kita menyampaikan dakwah. Bukan tugas kita cuma tampil di depan orang awam, ceramah, bikin ketawa, ngelucu, selesai. Justru yang begini menyesatkan. Dia sesat, yang hadir sesatin juga. Nanti kita sampaikan. Tugasnya ulama itu memberikan pencerahan. Orang yang selama ini dalam kegelapan dapat apa? Jalan yang terang menerang. Orang zaman sekarang dia malas ibadah, jadi mau ibadah. Orang selama ini jauh dari Allah, jadi kepengen dekat dengan Allah. Itu tugas kita sebagai orang yang dakwah. Ini bukan tugas ulama doang ya, antum semua juga sama. Karena kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat.